Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianafi Firdaus. Nomor induk mahasiswa 20204081018 dari kelas Magister PKMI A2. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dosen pengampu Dr. Andi Prastowo, Magister Pendidikan Islam, dengan topik pembahasan analisis pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk MI atau SD mode blended learning. Pada hari ini saya akan menyampaikan makalah saya yang pertama tentang pendahuluan, kemudian metode penelitian, dan yang kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya zaman yang begitu cepat dan teknologi informasi yang semakin canggih, maka proses penerimaan informasi ataupun pemberian informasi terjadi begitu sangat cepat melalui berbagai media informasi, media massa, dan juga media internet. Hal ini memberikan tantangan yang sangat serius terhadap pendidik atau guru yang mencoba memberikan pembelajaran terhadap siswa, di mana siswa dihadapkan dengan permasalahan yang sangat serius yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan berkembangnya zaman yang begitu sangat cepat dan kecanggihan teknologi informasi. Dalam hal ini, guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi. Pembelajaran teknologi informasi dan juga komunikasi juga memberikan kesan yang monoton apabila dilaksanakan hanya dengan secara online atau secara daring. Oleh sebab itu, dalam hal ini guru mencoba mengkombinasikan pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan pembelajaran tatap muka. Dalam hal pendidikan dikenal dengan istilah model pembelajaran blended learning. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian dari blended learning itu? Yang kedua, bagaimana konsep dasar pembelajaran model blended learning? Dan yang ketiga, bagaimana sintaks pembelajaran model blended learning? Yang keempat, apa kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran blended learning? Yang kelima, apakah faktor pendukung dan penghambat pembelajaran blended learning di MI atau SD? Kata kunci dalam penelitian ini adalah teknologi informasi dan blended learning. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif diambil oleh peneliti karena peneliti mencoba menganalisis dan memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu penerapan model blended learning di sekolah-sekolah di sekitar peneliti. Dan kemudian peneliti mengaitkannya dengan teori atau jurnal dan buku tentang pembelajaran berbasis blended learning dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik sampling dalam kualitatif di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu purposive sampling dan yang kedua adalah snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dan snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang atau sumber lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat serta mengaitkannya dengan sumber data dari jurnal atau buku dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan pembelajaran dengan model blended learning. Kemudian kita beralih ke hasil temuan dan pembahasan. Penelitian yang membahas tentang pembelajaran berbasis blended learning sudah dilaksanakan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang mencoba mengembangkan dan menganalisis pembelajaran berbasis blended learning. Dari sumber data ini, maka peneliti dapat mengambil data sebagai berikut. Dalam usaha untuk memutus penyebaran virus COVID-19 atau Corona yang saat ini mewabah di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, hal ini memberikan tantangan terhadap pendidik atau guru untuk terus memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Pembelajaran yang terjadi pada saat ini pada masa
penyebaran virus COVID-19 dilaksanakan dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau home visit dengan pembelajaran jarak jauh atau secara online, dikarenakan memang tidak diperbolehkan untuk membuat kerumunan di sekolah atau madrasah. Kemudian kita beralih ke pengertian blended learning. Marilah kita amati gambar di atas. Dari gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian blended learning adalah pembelajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online atau e-learning. Secara umum, model pembelajaran blended learning dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah face-to-face driver model, yang kedua adalah rotation model, yang ketiga flex model, yang keempat online lab model, yang kelima self-blend model, keenam adalah online drive model. Kita beralih ke tujuan blended learning. Yang pertama itu jelas membantu pendidik dalam proses pembelajaran, dikarenakan pendidik bisa memberikan waktu yang sangat leluasa terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, dan pendidik memberikan proses pembelajaran yang relevan terhadap siswa, kepada siswa untuk belajar di rumah. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik blended learning. Yang pertama, kombinasi antara strategi pembelajaran, yang kedua kombinasi antara online learning dan pembelajaran tatap muka, yang ketiga kombinasi antara metode pembelajaran. Selanjutnya kelebihan blended learning yaitu yang pertama, penyampaian materi dapat dilakukan kapan saja, yang kedua peserta didik memiliki keluasan untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru, yaitu dengan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk belajar. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran. Yang kelima, target pencapaian materi dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang keenam, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Kekurangan blended learning. Yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning. Yang ketiga, pengajar harus menyiapkan referensi untuk peserta didik baik secara online maupun offline. Yang keempat, tidak meratanya sarana yang dimiliki oleh guru ataupun peserta didik sehingga proses pembelajaran daring kurang maksimal. Yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan penerapan model blended learning. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran dengan model blended learning. Pertama, faktor pendukung, fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Karena model blended learning ini dilaksanakan secara online, maka tergantung pelaksanaannya terhadap kekuatan sinyal. Kemudian yang kedua adalah faktor penghambat. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tentunya konsep model blended learning. Blended learning menggabungkan beberapa model atau gaya pembelajaran dan pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah dengan menggunakan perpaduan tatap muka dan model pembelajaran jarak jauh. Pada intinya, proses pelaksanaan model blended learning ini mengkombinasikan pada pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah dengan pembelajaran online yang dilaksanakan dengan bantuan aplikasi untuk mendukung siswa untuk belajar di rumah. Kemudian komponen pendukung dalam blended learning. Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi di sini sebagai alat atau bahan ajar yang di dalamnya terdapat materi yang mendukung siswa dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Yang kedua ada tutorial. Di sini adalah sumber daya manusia yang paham tentang konsep aplikasi yang dijadikan sebagai alat atau bahan ajar dalam mendukung proses pembelajaran online, di mana guru yang memahami konsep aplikasi tersebut menjelaskan kepada guru yang belum paham sehingga seluruh guru memahami konsep aplikasi. Yang ketiga adalah evaluasi. Di sini evaluasi digunakan oleh pendidik untuk mengetahui kekurangan dari
kekurangan dari model pembelajaran blended learning. Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Pembelajaran model blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan proses pembelajaran dengan tatap muka dan proses pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Model pembelajaran blended learning merupakan sesuatu hal yang baru dalam pendidikan di Indonesia. Walaupun merupakan hal yang baru, akan tetapi ketika dilihat dari cara penerapannya, tenaga pendidik di Indonesia sudah banyak yang melaksanakan model pembelajaran blended learning, akan tetapi masih belum dalam konsep dan prosedur yang benar. Pembelajaran model blended learning memberikan ruang belajar dengan waktu yang lebih panjang, tidak hanya belajar dengan tatap muka ketika di madrasah atau sekolah. Model pembelajaran blended learning memiliki kesinambungan dengan pembelajaran dengan tatap muka. Jadi pada dasarnya model blended learning memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Konsep penerapan yang sama dengan pembelajaran tatap muka, akan tetapi dalam faktor penghambatnya model blended learning dipengaruhi dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta koneksi internet atau sinyal. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan informasi atau materi tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan model pembelajaran blended learning, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.